ridho kepada para sahabat Nabi yang beriman, yang mereka membaiatmu di bawah pohon. Tahtas syajar. Jadi baiat itu terjadi di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui isi hati mereka. Fa'anzala sakinata alaihim. Dan Allah menurunkan sakinah, kedamaian kepada mereka. Wa athabahum fathan qariba. Dan Allah memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Lalu disebut sini. Qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Nabi SAW berkata, pada hari Hudaybiyah itu Nabi berkata kepada kami, antum khairu ahlil ard. Kalian adalah sebaik-baiknya penduduk bumi. 1.400 orang jumlah mereka. Kemudian di antara keutamaannya hadis Jabir bin Abdullah juga bahwasanya Ummu Mubashir dia berkata kepada aku, annaha berkata kepada Jabir bahwa dia mendengar Nabi SAW berkata kepada Hafsah. Jadi Nabi berkata kepada Hafsah, apa kata Nabi SAW? La yadkhulun nar insyaallah min ashabi syajarati ahad. Alladzina baya'u tahtaha. Nabi SAW mengatakan, tidak akan masuk surga dengan izin Allah kalau Allah berkehendak seorang pun dari yang berbaiat di bawah pohon. Ketika Nabi mengatakan itu, bahwasanya yang berbaiat nggak akan masuk neraka. Nggak akan masuk neraka. Nah. Hafsah mengatakan, bala ya Rasulullah. Loh, kan akan lewat neraka semuanya ya Rasulullah. Nabi kemudian menegur dengan tegas Hafsah ini. Hafsah mengatakan, bukankah Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Bukankah Allah mengatakan tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan memasukinya. Wariduha ini memasukinya. Terjemahannya melintasinya. Nah, orang itu dianggap memasuki karena melewati neraka jahanam. Melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Jadi semua orang yang masuk surga itu harus melewati sirat. Maka dikatakan dia masuk neraka dulu. Semuanya masuk neraka, yakni melewatin tadi. Hafsah mengatakan itu. Artinya semua orang bakal masuk neraka dulu sebelum kemudian masuk ke surga. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Hafsah, qad qala Allah azza wa jalla. Bukankah setelah ayat itu Allah mengatakan, thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kami biarkan orang-orang zalim berlutut di dalam neraka. Jadi Allah selamatkan. Jadi semua yang ikut bai'atur ridwan nggak akan masuk neraka. Satu pun nggak ada. Terus ayat itu mereka akan melintasi neraka, melintasi sirat yang berada di atas neraka jahanam. Barakallahu fiik. Nah, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya nanti tentang surat-surat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kepada raja-raja, pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar Jazirah Arab. Karena kalau bicara Jazirah Arab, di situ tidak ada penguasa. Hidupnya mereka kepala-kepala kabilah. Tapi kalau sudah keluar sana ada raja-raja, ada pemimpin-pemimpin, mungkin gubernur-gubernur yang ditentukan oleh raja-raja yang ada. Nabi kirim surat kepada mereka dalam masa genjatan senjata ini, di mana dakwah kalau bisa dengan lisan, maka tidak perlu menggunakan pedang tentunya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Iya, izin membaca pertanyaan yang masuk ya, Ustaz. Siap.
terkait dengan orang tua menjadi contoh yang baik untuk anak-anak dan ciri taubat yang Allah terima. Pernah mendengar ciri taubat yang Allah terima adalah menjadikan diri lebih baik dan lebih santun. Tapi saya masih seringkali kesal, bahkan marah-marah ke anak kalau si anak nggak menurut. Contoh kecil, disuruh tidur nggak mau, disuruh diam di masjid, jangan rame, tetap rame. Mau dengerin kajian, kadang HP direbut. Setiap hari sepertinya saya masih sering marah ke anak saya. Kadang sadar, apakah ini tanda taubatnya kurang benar ya Ustadz? Jadinya sering merasa gelisah. Mau nasihatnya Ustadz. Na'am, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal mengatakan, "Laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira." Allah mengatakan tidak termasuk angan-angan kalian wala angan-angan ahlul kitab. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat salah pasti dibalas. Pasti dibalas. Jadi ini menjadi sebuah ketentuan. Ketika turun ayat ini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau setiap kita berbuat dosa pasti dibalas sama Allah Azza wa Jalla, kita akan binasa." Maka Nabi alaihissalatu wasallam memberikan penjelasan. Bukankah engkau sakit wahai Abu Bakar? Bukankah engkau merasa lelah, merasa gundah? Itu semua adalah penghapusan untuk dosa-dosa kita. Sehingga kalau tadi ada orang tua yang sudah bertobat ya, tapi kok ternyata masih tadi ribut sama anaknya, sakit hati sama anaknya, ini dan itu, semoga semua itu adalah penghapusan untuk dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kita bakal dibalas ya. Ya, mungkin kukunya mengelupas. Mungkin telinganya sakit. Mungkin kakinya terluka. Maka hendaklah kita berlapang dada. Hanya saja berkaitan dengan anak-anak kita. Banyak orang tua yang berpikir anaknya ini disuruh jalan, dilarang, diem. Kenapa? Anda lihat anaknya fulan itu taat banget sama orang tuanya. Ya mungkin anaknya fulan, tapi anakmu nggak seperti itu. Sehingga kadangkala anak-anak ini ada yang perlu pendamping. Perlu pendampingan dari orang tua. Anak-anak suruh masukin mainan. Kadangkala orang tua yang ngomong, "Fulan, mainannya balikin." Terus ibunya berangkat ke dapur. Kira-kira anak-anak balikin mainan enggak? Bukan balikin mainan, anaknya hilang dari tempat mainan. Kabur. Ada anak yang perlu didampingi. Jadi ketika ibunya nyuruh sesuatu, didampingin. "Yuk sini, duduk, balikin mainannya." Ikut tuh dia balikin mainan. Tapi kalau ditinggal, ibunya pergi, anaknya juga pergi. Maka tolong para orang tua itu mengkondisikan. Kalau kita bicara memberikan contoh, berikan contoh engkau. Engkau berpikir ini anak-anak yang mengeluarkan mainan. Iya, engkau kasih contoh bagaimana mengembalikan. Jadi orang tua ini harus melihat kondisi anaknya. Karena anak ini beda-beda. Jangan suka membandingkan anak kita sama anak orang. Sehingga kita kepinginnya kayak fulan. Sebagaimana engkau gak sama sama bapaknya fulan. Engkau gak sama sama ibunya fulan. Engkau dulu juga gak taat sama Allah. Gak nurut. Dikasih tahu gak dengerin. Sampai ada cerita seorang majikan ya. Ketika dia nyuruh anak buahnya. Budak-budaknya ini. Budak-budaknya itu bandel. Durhaka sama majikannya. Apa kata bosnya ini mengatakan. "Oh, engkau itu mirip sekali sama majikanmu. Majikanmu berbuat dosa sama Allah, engkau berbuat dosa sama majikanmu." Ya, kita pelaku dosa. Maka hendaklah kita berlapang dada, kemudian mempelajari kondisi anak kita ini tipikal yang seperti apa. Sehingga kita dapat mendidik mereka dengan contoh yang baik dan dengan arahan yang maksimal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustadz, saya memiliki seorang ibu yang rajin beribadah dan rajin bersedekah. Namun ibu saya suka menyumpahi anak-anaknya dengan doa yang buruk. Bahkan tidak sekali-sekali mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya. Terutama untuk saya dan adik saya yang nomor 2. Karena sejak kecil ibu lebih sayang dengan adik-adik saya. Hanya karena saya milik keluarga ayah yang ibu benci. Dan adik nomor 2 sering sakit-sakitan waktu kecil. Gimana yang karena dia kenapa? Karena sejak kecil ibu lebih sayang dengan adik-adik saya, adik-adiknya yang lain, Ustadz. Iya. Jadi dia dan adik nomor 2-nya dibenci karena mirip keluarga ayah, dan adik nomor 2 mirip keluarga ayah wajahnya maksudnya? Di sini nggak tahu, Ustadz, nggak di keluarga ayah gitu aja. Mirip keluarga ayah gitu. Mirip keluarga ayah yang ibu benci. Adik waktu kecil mirip keluarga ayah yang ibu benci, wajahnya kayak iparnya yang benci, mungkin kayak gitu. Iya. Ayah waktu kecil adik waktu kecil sering sakit, jadi membuat ibu saya benci karena sering menghabiskan uang ayah untuk berobat. Masya Allah. Yang nomor 2 itu, Ustaz. Saya pernah disumpahin ibu saya akan dibalas anak-anak saya karena dulu ibu menjelek-jelekkan di depan tamu dan saya membela diri. Dan setelah itu masih menjelek-jelekkan saya hingga saya menjawab. Akhirnya disumpahin jelek oleh ibu. Bahkan adik saya nomor 2 pernah disumpahin akan jadi perawan tua. Dan benar, sampai sekarang adik saya belum bertemu jodohnya. Tidak ada yang bisa menasihatin ibu saya, Ustadz. Bahkan ayah tidak didengar. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Kadang saya malas untuk pulang ke rumah orang tua. Tapi juga saya kasihan jika orang tua kangen cucunya. Demikian, Ustadz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Ya ma'syaran nisa." Wahai kaula, wahai para perempuan. Tasaddaqna. Kalian bersedekahlah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kebanyakan kalian itu penghuni neraka. Qulna wa bima dzalika ya Rasulullah? Dengan perbuatan apa perempuan itu bisa banyak masuk neraka? Tukthirnal la'an wa takfurnal ashir. 2. Yang pertama, kalian banyak menyumpai, banyak mengumpat, banyak mengutuk, banyak melaknat. Yang pertama. Yang kedua, wa takfurnal ashir, dan kufur kepada suaminya. Kalau dilihat tadi, ibunya ini ada tuh 2. Banyak nyumpain, suami tidak dihargai. Apa sikap anak? Sikap anak bersabar. Kalau tadi sang anak melawan ya, enggak tepat. Didiamkan. Kalau kita tahu yang diucapkan itu adalah sebuah kesalahan, maka nggak perlu dijawab. Karena ini orang sedang marah. Yang ada kalau dijawab tadi akan nyumpain. Apa sekarang sikap anak kepada ibunya? Tetap berbakti. Paling tidak yang harus engkau lakukan adalah mendoakan ibu. Semoga dia dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Sebut nama ibu. Karena kalau dilihat bapaknya masih ada, tapi bapaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Seakan-akan yang pegang tongkat komando di rumah adalah ibunya. Maka doakan ibu. Bicara tadi mungkin ibu tidak adil. Mungkin ibu lebih sayang kepada adik-adiknya. Maafkan ibu lah. Apa gunanya ibu disiksa pada hari kiamat gara-gara dirimu? Maafkan, dan maaf itu akan mengangkat derajat seorang muslim. Tinggal kalau sekarang bertanya, apakah ana benar sikapnya nggak pulang ke tempat ibu? Ya tetap pulang, hanya saja jarang-jarang pulang. Usahakan mengkondisikan. Kalau pulang itu dikondisikan. Jangan sampai ya nampak
kebencian ibu kepada anti. Karena kadang-kala anak-anak akan ngomong, mengatakan, ibu, nenek kok kayaknya nggak suka ya sama ibu ya. Kok benci sama ibu? Usahakan itu tidak dilihat sama anak-anak. Karena itu akan menyebabkan cucu-cucunya benci sama nenek. Ketika anak mengatakan seperti itu, cari alasan. Oh enggak apa-apa, memang ibu mungkin yang salah, ini itu. Sehingga anak-anak itu memaafkan neneknya dengan sikap yang seperti itu. Terus sikap anti sekarang, memperbaiki nenek, memperbaiki ibu ya. Jadi kadangkala orang seperti itu disebabkan lemahnya iman. Ya. Kesian ibu. Kalau dua sifat penghuni neraka itu ada di ibu. Kalau bapak nggak bisa ngasih nasihat, mungkin ibu bisa diajak kajian. Mungkin ada orang yang bakal didengar sama ibu. Tapi memang ada ibu-ibu yang jahat. Iya. Tugas anak tetap mendampingi orang tuanya dan berusaha berbakti sama orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Iya, Tafadoli Utileni mau bertanya langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Pak Ustaz, Ana mau tanya berkaitan dengan beberapa yang istilah viral di media sosial Ustaz. Sebenarnya sudah lama tentang itu Ustaz, istilahnya sandwich generation, yaitu anak-anak yang usia 20-an akhir sampai 40-an yang dia menafkahi keluarganya sendiri dan juga harus menafkahi orang tuanya. Jadi beberapa itu Ana perhatiin, maksudnya ada beberapa orang anak-anak muda gitu yang berpemikiran dia tidak wajib menafkahi orang tuanya gitu saat, karena dia untuk keluarga inti dia sendiri saja susah gitu saat. Nah sementara di sisi lain ada orang tua yang memang anak itu dipersiapkan untuk nanti menanggung hidup mereka gitu saat. Jadi mohon nasihat Ustadz, jadi sebaiknya bagaimana gitu Ustadz? Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ya ini anak baca Sandwich Generation ya. Sandwich Generation ini pertama kali dikenalkan oleh Dorothy tahun 81 ternyata. Ini generasi di mana orang dewasa yang menanggung hidup anak-anak mereka dan juga masih menanggung hidup orang tuanya. Kemudian disebutkan ada generasi sandwich tradisional. Ini adalah di usia 40 tahunan atau 50 tahunan. Di mana harus menanggung kebutuhan anak-anaknya yang sudah dewasa namun masih memerlukan dukungan finansial. Kemudian di sisi lain juga masih harus mengurus orang tua mereka yang sudah lansia. Taib, ini sandwich generation. Ahibati fillah, kalau kita ngelihat di dalam Islam, sampai kapanpun yang namanya anak tetap anak, yang namanya bapak tetap bapak. Di Barat kita tahu kenapa mereka mempermasalahkan seperti ini. Karena di sana itu umur 18 tahun atau 19 tahun, 18 ya. Yang anak itu sudah lepas dari orang tuanya. Orang tuanya sudah tidak bertanggung jawab lagi dengan anaknya. Anak juga tidak bertanggung jawab sama orang tuanya. Ini pandangan mereka. Sehingga muncul istilah sandwich generation. Wallahu a'lam, ana belum pelajari. Tapi yang jelas kebanyakan di Barat itu seperti itu. Dalam pandangan Barat itu seharusnya umur 18 udah lepas gitu loh. Udah bisa kerja, udah cari anu sendiri. Dan orang tuanya juga udah gak usah ngurusin. Sedangkan di dalam agama kita, orang tua itu tetap membiayai anaknya. Membantu anaknya yang memerlukan bantuan. Nafkah itu tetap ya. Sampai anak itu bisa menikah, yang perempuan bisa menikah. Yang laki-laki kalau bisa sudah bekerja. Memang kadangkala ada kegagalan dalam mendidik anak. Anak sudah dewasa masih nyusahkan orang tuanya. Itu ada, tapi nggak banyak insya Allah. Itu hanya ya oknum-oknum dalam kehidupan rumah tangga ini, anak-anak yang seperti itu.
Tapi kalau orang tua yang sukses, anak yang umur 18 ini tidak lagi dibiayain orang tuanya, tapi dia tetap memberikan nafkah kepada orang tua. Dan di dalam agama kita memberikan nafkah kepada orang tua sampai kapanpun. Umpamanya anak punya bapak orang tua yang umurnya umpamanya 70 tahun. Dan secara ekonomi nggak cukup, anak wajib kasih nafkah kepada orang tuanya. Dan di situ ada pahala yang besar. Kemudian orang tua punya anak, dia berikan nafkah kepada anaknya, itu juga ada pahala yang besar. Intinya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam kondisi seperti ini. Jadi kalau bicara menanggapi generasi mungkin tadi yang disebut sandwich generation ini, seharusnya memang kita perlu mendidik anak-anak itu supaya tidak menyusahkan orang tuanya. Tapi kalau orang tua di masa tua ya, di beberapa daerah kan, di barat banyak panti jompo. Di mana orang-orang tua sudah dia dimasukkan ke sana sama anaknya. Sehingga anaknya tidak merasa terbebani. Sedangkan di dalam agama kita tetap wajib berbakti sampai orang tua kita meninggal dunia. Ketika meninggal dunia pun kita tetap wajib berbakti kepada orang tua kita. Ana jadi bingung. Pertanyaannya apa tadi? Tentang sandwich generation? Jadi ada anak-anak yang memang berpikiran ya udah nggak, berarti memang bukan tanggung jawab kita untuk menanggung menanggung orang tua, tapi juga orang tuanya yang nggak terima, maksudnya anak dididik memang udah dipersiapkan untuk siap-siap nanti gantian istilahnya gitu, Ustaz. Nah. Iya. Subhanallah. Betul jamaah, artinya ini mungkin masalah pemahaman ya yang perlu diluruskan. Orang tua memang termasuk salah satu tujuan orang tua membesarkan anaknya, mendidik anaknya bukan untuk mengharapkan balas budi dari anaknya, tapi berharap anaknya ini jadi anak soleh. Dan ada orang tua yang sampai tua Masya Allah sukses. Kalau bicara ekonomi mungkin lebih bagus dari anaknya. Ada yang seperti itu. Namun kalau orang tua berhasil mendidik anaknya, yang diperlukan orang tua itu bukan uang anaknya, tapi kebaktian anaknya, doa anaknya. Ketika orang tua secara ekonomi bagus. Tapi kalau lagi susah, ya mau tidak mau di dalam agama kita, anak-anak itu wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Berarti masalahnya sekarang di sandwich generation ini, pendidikan agama yang kurang gitu loh. Kalau kemudian muncul anak-anak yang tidak mau menanggung orang tuanya, terus muncul juga orang tua yang masih membebani anaknya, khususnya anak perempuan umpamanya. Kadang-kala ada orang tua yang nggak mau anaknya berhenti kerja. Nggak, kau jangan berhenti kerja. Bapak menyekolahkanmu, keluar duit banyak itu, supaya engkau dapat gaji ngasih orang tua. Ini juga pemahaman yang salah. Ketika anak perempuan itu dinikahkan, dia ikut suaminya. Dia punya kewajiban berbakti kepada suaminya. Apakah dia wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya? Kalau dia punya. Melihat orang tuanya susah, dia punya duit, dia kasih nafkah sama orang tuanya. Tapi tetap seorang perempuan ada keterbatasan dalam berbakti kepada orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Ustadz, pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana menangani remaja yang lebih memilih bersama teman-temannya jika belajar online? Adakah doa khusus agar remaja-remaja ini Allah jauhkan dari teman-teman yang buruk dan dari teman-teman yang melalaikan? Ustadz, jazakumullah khairan. Nah, subhanallah jamaah. Ya, anak-anak itu ketika remaja ada perubahan perilaku dan sikap. Orang tua pun dulu mengalami. Di mana anak-anak remaja itu lebih suka sama kawan-kawannya daripada sama orang tuanya. Karena kadangkala kalau ngomong sama orang tua nggak nyambung. Maka di sini orang tua hendaklah menurunkan umurnya untuk tenggelam dalam dunia remaja bersama anak-anaknya. Ajak dia ngobrol ya, berduaan sama anaknya yang remaja, makan mau ya di warung berdua atau berjalan naik mobil berdua. Kondisikan anak ini
seperti teman. Sehingga dia itu ada teman curhat, ada teman ngobrol. Kemudian kalau dia mamanya Anda bisa belajar kerja ini itu ada manfaat secara dunia. Tapi ada kawan la dunia wala akhirat. Nggak dapat apa-apa sama sekali. Maka ini menjadi tugas orang tua memberikan pemahaman. Artinya orang tua tidak mengekang anaknya, tidak melarang, tapi memberikan arahan kepada mereka untuk cari kawan-kawan yang bermanfaat buat dia. Kalau bicara doa, apa doanya Ustaz? Banyak sekali doanya. Paling enggak engkau baca doa yang berada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Apa doanya? Ketika Allah menceritakan orang yang sampai umur 40 tahun, dia berdoa mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di mana kita minta, ini nyambung nih. Nyambung sama yang tadi generasi sandwich. Karena kan generasi sandwich itu katanya umurnya 40 sampai 50 tuh. Hah? 40 sampai? Tunggu, ini yang di sini disebutkan umumnya mereka yang masuk dalam kategori ini adalah orang dewasa di usia 40 tahunan atau awal 50 tahun. Di mana harus menanggung kebutuhan anak-anak yang sudah dewasa namun masih memerlukan dukungan finansial. Oh, ini beberapa generasi sandwich. Ini generasi sandwich tradisional. Iya. Ada juga yang dari 30, 40, ya macam-macam lah generasi itu cuma. Tapi di sini Allah sebutkan tentang yang umur 40 tahun. Ketika anak itu umur 40 tahun, anak umur 40 tahun. Dia berarti punya orang tua masih. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa mengatakan kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, bantulah aku ya Allah, agar aku dapat mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku dan kepada orang tua. Berarti dia ada di bawah orang tua. Kemudian setelah itu, wa aslih wa an a'mala salihan tardaha, dan bantulah aku untuk bisa beramal soleh yang kau ridhain. Berbuat baik kepada orang tuanya. Juga beramal soleh secara umum. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki, berikan kebaikan di anak keturunanku. Dia di tengah berarti. Dia sebagai ayah tapi punya orang tua. Jadi dia anak, tapi ini anak juga punya anak. Sehingga dia meminta kepada Allah agar diperbaikin anak keturunannya, agar dibantu bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya. Maka itu yang dibaca oleh orang tua dengan harapan Allah memperbaiki anak-anak kita. Kemudian doa-doa Nabi Ibrahim yang dibaca juga seperti Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan anak-anak keturunanku. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Terus doa yang di surat Al-Furqan juga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan pasangan-pasangan kami, anak-anak kami penyejuk pandangan kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Saya mau membagikan zakat mal. Nah, dalam poin 1 zakat mal dibagikan ke fakir miskin. Sementara saya baru saja pindah rumah di daerah tersebut. Jadi posisi yang benar-benar fakir kurang mengetahui pastinya. Mau dititipkan ke RT RW saya kurang percaya karena pasti dibagikannya nggak bakal akurat 100%. Kalau saya diterapkan ke poin fisabilillah, misal ke fasilitas pengajian anak-anak seperti bangku belajar kitab dan lain-lain, apakah boleh Ustadz? Nah, barakallahu fikum. Ya, bicara fisabilillah, ingat jumhur ulama berpendapat fisabilillah itu adalah untuk jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Walaupun ada yang mengatakan fisabilillah semuanya kebaikan, pokoknya tadi untuk fasilitas dakwah apa masuk fisabilillah. Tapi agar selamat kita. Karena masalahnya poin ini diperselisihkan. Bahkan kalau melihat kebanyakan ulama
mengatakan untuk jihad fi sabilillah. Karena kalau bicara buat beli bangku sekolah, bangun masjid, bangun sekolahan, pesantren, semua fi sabilillah. Tapi kenapa dikhususkan di sana? Yang namanya berbagi kepada fakir miskin juga fi sabilillah di jalan Allah. Artinya jalan Allah, semua jalan kebaikan. Maka supaya lebih berhati-hati, jangan memberikan zakat itu kepada fasilitas untuk dakwah kecuali setelah semuanya dapat. Yang fakir miskin sudah habis. Kesian mereka gitu. Mereka punya bagian. Tinggal bagaimana caranya Ustaz. Alhamdulillah kalau dikatakan engkau orang baru pindah di sana, engkau tidak mau lewat RT RW, tapi tetap minta informasi dari RT RW. Datang ke RW-nya, datang ke RT-nya, Bapak, boleh saya dikasih listnya orang-orang yang fakir miskin di sini. Minta listnya. Biasanya dikasih list sama alamatnya. Ketika udah dapat, berangkat sendiri. Atau kirim orang untuk mengantarkan ke sana. Karena memang ya kita perlu berhati-hati karena ini zakat yang memang porsinya sudah ditetapkan untuk orang-orang yang khusus. Ya. Maka nasihat Anda lebih baik Anda tetap fokus kepada fakir miskin yang ada di sana dengan cara bekerja sama dengan RT RW meminta informasi. Bukan titip sama mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah Al-Quran yang kita beli dan sudah tidak bisa kita menggunakannya lagi karena faktor mata akan bersaksi juga kelak di hari kiamat? Karena yang sering dipakai sekarang yang ukurannya besar Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiik. Artinya kalau bicara Quran yang kita beli dan sudah kita baca. Bukan Quran kita beli tapi nggak dibaca. Karena ada orang beli Quran, oh ternyata kekecilan, akhirnya nggak dibaca, dibiarin. Maka yang seperti itu tolong diwakafkan, diberikan kepada orang yang bisa membacanya. Tapi kalau Quran yang pernah kita baca, kita beli Quran, kita baca selama setahun, 2 tahun, lalu ada gangguan mata, kita nggak bisa ngelihatnya lagi, kemudian kita perlu beli yang lebih besar. Yang ini gimana? Kelak akan menjadi saksi, kelak akan menjadi saksi. Karena kita sudah membacanya. Bumi-bumi ini akan menjadi saksi. Mata kita pun akan menjadi saksi. Kulit kita, tangan kita akan menjadi saksi. Bahwa Quran ini pernah kita pegang selama berapa tahun kita baca pakai Quran itu. Jadi tetap akan menjadi saksi. Insya Allah. Namun tadi kalau bisa Quran itu jangan dibiarkan. Biar orang lain yang membacanya. Sehingga engkau mendapatkan pahala selain pahala membaca selama ini. Tapi pahala orang itu membaca lewat Quran yang kau hadiahkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana dengan orang tua yang pilih kasih dengan anak-anaknya? Bahkan dia selalu mengingat anaknya tersebut. Sedangkan anaknya itu jarang sekali menjenguk orang tuanya Ustaz. Gimana? Bagaimana dengan orang tua yang pilih kasih dengan anak-anaknya? Bahkan dia selalu mengingat anaknya, sedangkan anaknya itu sendiri jarang sekali menjenguk orang tuanya. Artinya anak yang sangat dikasihi ini malah Tidak mengingat, tidak nggak ingat sama malah orang tua. jarang. Iya, betul Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Subhanallah ya. Banyak orang jadi orang tua, tapi nggak sekolah jadi orang tua. Jadi suami nggak pernah kuliah persuamian. Jadi istri nggak pernah sekolah peristrian. Padahal ada sekolah chef. Jadi tukang masak, juru masak tuh ada sekolahnya. Ada sekolahnya, ada cara penyajiannya, ada magangnya, Masya Allah jemaah. Masa jadi istri, jadi suami, nggak ada sekolahnya. Akhirnya muncullah kejadian-kejadian tadi yang orang tuanya pilih kasih, yang suka melaknat ya kepada anaknya. Karena gara-gara anaknya wajahnya mirip sama keluarga bapak yang dia tidak sukain. Masalahnya ini berangkat dari ya nggak belajar kita ya. Nggak pernah sekolah dengan benar tentang bagaimana menjadi orang tua. Nah, sekarang kejadian lagi.
tentang bagaimana orang tua yang pilih kasih. Nabi SAW pernah datang seorang sahabat, Bashir, membawa anaknya Nu'man. Bashir ini mau kasih hadiah buat Nu'man. Kata ibunya, enggak, jangan. Tapi Bashir maksa, kalau engkau mau ngasih, udah nggak apa-apa. Tapi yang jadi saksi Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya Bashir berangkat kepada Nabi SAW membawa Nu'man. Mengatakan, ya Rasulullah, ini ibunya minta engkau jadi saksi kalau aku sudah memberikan hadiah kepada dia. Nabi bertanya kepada SAW kepada Bashir, akulla waladika nahalta, apakah semua anakmu engkau kasih hadiah yang sama? Engkau kasih hibah yang sama? Kata siapa namanya? Bashir, enggak ya Rasul. Kata Nu'man, Bashir, enggak ya Rasul. Cuma dia yang aku kasih. Nabi bertanya kepada dia, apakah engkau mau semuanya berbakti kepadamu dengan rata, dengan sama? Iya ya Rasulullah. Maka jangan kau kasih satu, yang lainnya nggak dikasih. Beliau juga mengatakan, la asyhadu ala zur. Aku tidak akan jadi saksi atas kepalsuan. Atau ala jur, atas kezaliman. Nabi nggak mau jadi saksi. Ya, seperti ini orang tua yang pilih kasih. Anak-anaknya malas berbakti sama orang tuanya. Nabi sudah mengingatkan, kalau engkau ingin mereka berbakti kepadamu sesama secara sama, maka jangan engkau melakukan kezaliman. Tinggal sekarang bagaimana anak-anak memaafkan. Sekali lagi jemaah, kita menyikapin orang tua kita yang melakukan kesalahan, maafkanlah. Dicari alasan. Kita aja sama kawan melakukan kesalahan, kita suruh maafin. Gimana orang tua kita? Tinggal kita doakan orang tua kita ya, agar dia banyak ya di akhir hayatnya beristighfar, mohon ampun sama Allah. Apalagi terbukti anak yang paling dikasihi nggak peduli sama orang tuanya. Dan memang kadang-kala seperti itu, anak-anak yang dimanja ini sama orang tuanya, bukan malah dia berbakti sama orang tuanya, malah nginjak-nginjak orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Ustaz. Tafadholi Ummu Fatin mau bertanya langsung. Syukran Mudia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Mengenai amalan Ustaz tadi yang seperti yang Ustaz jelaskan, amalan perbuatan lebih baik daripada ucapan. Nah, bagaimana dengan amalan hati Ustaz yang seperti terjadi pada sahabat yang waktu itu dia lewat, ya Rasulullah, dia adalah penghuni surga sampai 3 kali. Sampai sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As itu penasaran sampai nginep di rumahnya kan Ustaz. Nah. Yang menjadi Anda pertanyakan, yang mana yang lebih baik Ustaz dari ketiga tadi? Barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau bicara amalan lisan, amalan perbuatan, semua ini sumbernya dari hati. Orang yang berzikir, hatinya nggak berzikir, nggak ada gunanya. Orang yang bersedekah, orang yang sholat, tapi hatinya nggak sholat, hatinya nggak ikhlas, nggak takut sama Allah, hatinya riya, nggak diterima sama Allah SWT. Jadi kalau dilihat mana yang lebih utama, tentunya semua dimulai dengan hati. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa tuh di sini, kata Nabi SAW. Padahal puasa itu bentuk takwa. Sholat itu bentuk takwa. Sedekah itu adalah ketakwaan seorang hamba. Tapi mulainya di sini. Makanya kalau ditanya mana yang paling utama, tentunya yang paling utama amalan hati. Namun jangan sampai ada orang yang mengatakan, oh yang penting hatinya, oh yang penting hatinya. Tapi amalan itu harus dikerjakan. Ada orang nggak sholat, kenapa nggak sholat? Oh yang penting hatinya. Nggak bisa seperti itu. Karena orang kalau hatinya ini penuh dengan keimanan. Apa sih amalan-amalan hati? Takut sama Allah, cinta sama Allah, tawakal sama Allah, tunduk sama Allah. Itu amalan hati. Hati juga berucap. Ucapan hati itu keyakinan, itu ucapan hati. Ucapan lisan adalah
syahadat, ucapan hati adalah meyakini apa yang diucapkan dengan lisannya. Baik. Jadi tetap amalan itu porosnya dari hati. Sehingga ketika Allah menyebutkan orang-orang munafikin, apa kata Allah? Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Penyakit ini muncul dalam raga mereka, iya. Apa? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat malas. Karena sakit hatinya. Yura'unan nas, pamer aja sholatnya. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Zikirnya dikit, pakai lisannya. Kenapa? Hatinya sakit gitu. Makanya semua dimulai dengan hati. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin masuk ke pertanyaan terakhir Ummu Dea. Siap Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana kalau kita berada di lingkungan tempat kerja orang Islam, tapi nggak pernah sholat dan puasa, dan juga lingkungannya laki-laki kebanyakan, dan atasannya pun seperti dukun, bisa menerawang dan bisa membaca pikiran dan hati orang. Apakah harus resign dan hijrah ke tempat kerja lain, Ustadz? Barakallahu fiik. Nah, jamaah. Kalau bicara apakah harus resign? Yang pertama, sebelum engkau resign, kalau engkau mampu mewarnai tempat kerjamu, mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka silahkan. Tapi kalau engkau nggak melakukan apa-apa, bahkan di tempat itu keimananmu mungkin tambah hari akan tambah turun. Ngelihat orang-orang nggak sholat, Ramadan nggak puasa, apalagi laki-laki semua yang ada di situ. Maka Anda rasa kalau engkau tidak bisa mewarnai dan merubah, kau tinggalkan. Apalagi bosnya dukun atau kayak dukun, sama aja lah. Maka Anda rasa nanti segera minta sama Allah ketetapan di hati, resign, dan sekali lagi, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.